Mami Toko, usaha lapis legit yang tengah viral baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengalami keluhan dari pelanggan terkait produknya. Untuk menjawab berbagai spekulasi, seorang kreator Selici berkesempatan mengunjungi langsung dapur produksi Mami Toko dan bertemu dengan pemiliknya yang akrab disapa Mami. Dalam video yang diunggah, Selici awalnya membahas opini publik mengenai kebersihan dapur Mami Toko. Ia pun meminta izin untuk melakukan inspeksi langsung yang kemudian disetujui oleh Mami. Selama tur di dapur, Mami menjelaskan bahwa mereka memiliki beberapa area kerja yang dipisahkan untuk menghindari pencampuran aroma makanan. Selici pun mengakui bahwa dapur tersebut memiliki aroma yang wangi, menandakan lingkungan kerja yang bersih. Mami juga menunjukkan berbagai fasilitas seperti area pembuatan pastry, pembersihan alat produksi, hingga walking chiller dan freezer untuk menyimpan bahan dan produk jadi. Di akhir video, Selici menyinggung perihal kritik yang sempat diterima Mami Toko, khususnya terkait insiden yang dialami oleh Tasya. Ia bertanya bagaimana sikap Mami Toko dalam menangani keluhan pelanggan. Mami dengan tegas menyatakan bahwa mereka selalu berusaha memperbaiki kesalahan. Video ini pun menuai berbagai reaksi dari netizen yang budiman. Beberapa komentar justru terfokus pada respon Cimehong, pesaing bisnis Mami Toko. Komentarnya yang singkat langsung mengundang perhatian netizen yang berbakti. Beberapa menanggapinya dengan candaan. Di sisi lain, banyak netizen yang budiman memberikan apresiasi terhadap dapur Mami Toko dan sikap Mami dalam menangani kritik. Sikap Mami yang memilih untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan juga mendapat dukungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi ada yang lucu ya, kalau teman-teman ada lihat postingan Kak Selici yang waktu dia berkunjung ke dapurnya Mami Toko yang kayak inspeksi gitu lah, kisi dari kualitas bahan, kualitas pembuatan, kisi, pokoknya kisi lah gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang komen kayak gini, langsung kena komen sama Cimehong. Cair. Emang itu ya uniknya dunia pertiktokan ini, nggak pernah tenang, ada aja kasus yang mau dibahas. Kalau kemarin owner sama dokter kecantikan yang saling serang, nah sekarang dunia kue-kue, dunia makanan yang saling serang. Walah. Jujur ini komen paling ngagetin dan paling gong hari ini. Komennya dari Cimehong. Ini bukan di akun aku ya guys, coba kalian buka di akun mana. Cimehong tetap semangat ya, tetap semangat. Tapi belajar berbenah sedikit-sedikit. Jadiin kritik setiap orang pembelajaran. Karena nobody perfect, but ya namanya persaingan bisnis ya Ci, harus lebih fleksibel. Sebenarnya gak ada yang mau jatuhin Cici, cuma banyak yang harus dibenahi. Apalagi kan harga makanan Cici sama MT juga sama-sama nggak murah ya, jadi harus sesuai kualitas. Semangat terus Cimehong, semoga Tuhan selalu memberkati, amin. Sumpah ya guys, gue ngeliat Mami Toko ya di pagi-pagi ambiar itu, auranya ini bukannya sengaja mau membandingkan ya, tapi gimana ya kan, itu muncul terus gitu loh di di FYP gue ya kan. Jadi kan itu mengundang atau men-trigger gue untuk berkomentar gitu ya. Tapi sumpah gue ngelihat Mami Toko itu auranya tuh bener-bener adem, bener-bener menanggapi masalah itu dengan legowo, dengan bijak ya. Makanya buat kalian nih ya, buat kalian para business owner yang baru mau ngerintis, belajar dari attitude-nya Mami Toko, belajar dari responnya Mami Toko ya. Jadi gue juga banyak belajar. Gara-gara Coldblue sama Selici nih, Bika Ambon sama Lapis Legit tuh lagi rame-ramenya. Makanya Cimehong bersyukur juga gara-gara dia jadinya pada beli sama lu, Bika Ambon ke Lapis Legit ke. Ya walaupun sebenarnya ujung-ujungnya reviewnya kurang bagus ya. Gue aja seumur hidup gak pernah yang namanya kepengen makan Bika Ambon, karena gue takut tuh fobia yang bolong-bolong. Kan Bika Ambon bolong-bolong begitu kan.
Pas gue ngeliat Selice makan, gue jadi kepengen. Paling nanti gue Riko belinya, karena punya Cimeong ada makhluk hidupnya, gue takut. Kalau lapis legit gue kasih tahu ya, dari tahun ke tahun setiap Sija gue tuh tidak pernah beli lapis legit yang mahal. Menurut gue Cold Blue bukan jualan, lebih kayak malaknya nggak sih, 9,5 lu. Gue beli di Senen nih ya, tiap tahun ke tahun gue pasti beli di Senen. Kalau ada acara apa juga beli di Senen. Pesen yang Wisman, harganya 200.000, 20 kali 20. Satu loyang, gede gak sekarang gue tanya. Dan rasanya tuh enak, lembut gitu. Kemarin gue nyobain yang punya Alfa, ya enak sih, manisnya juga pas, tapi agak keras. Nah kalau di Senen tuh lembut. Mungkin lebih enak dari yang punya Cici itu. Jangan menjatuhkan usaha orang lain. Coba pikir, gara-gara ulah kalian, usaha Cimehong hancur. Lalu bagaimana nasib karyawan? Oke, gini. Pertama-tama, saya siapa sih bisa ngejatuhin Cimehong? Saya sama Cimehong jauh. Saya tuh bukan siapa-siapa kalau dibandingin Cimehong, ya. Tapi saya minta izin nih buat nanggepin ini, hal satu aja. Kita jangan lihat hari viralnya deh. Kita tarik mundur ke belakang. Sebelum hal ini viral, sebelum produknya Cimehong yang kue-kuean itu di review, ya, sudah ada netizen 1, netizen 2, netizen 3 yang memberi masukan soal packaging, soal kebersihan, soal cara membuatnya, cara masaknya. Itu sudah pernah ada dan saya pernah lihat, dan itu semua diblokir. Kalau aja Cimehong, oke lah, kritikan pertama mungkin kayak lihat dulu deh gitu ya, ini orang bener apa enggak nih gitu. Tapi kalau cuman lihat, Ci, boleh kali ditingkatin packagingnya, misalnya why not packaging berapa sih untuk mencapai untuk memakai yang vakum deh, yang di vakum, yang di seal. Kalau Cimehong bebenah dari dapurnya, dari sistem masaknya, cara masaknya, di atas jangan di bawah misalnya gitu, tempatnya lebih bersih dan segala macam, mungkin nggak hari ini kejadian? Coba deh kita pikir, suara-suara kecil, teguran-teguran kecil itu yang bukan siapa-siapa itu ngaruh loh. Dan justru yang kayak begini nih, kritikan-kritikan yang membangun kayak begini, mereka justru peduli sama usaha kita. Peduli, dia kepengen usaha kita lebih baik lagi. Dia kepengen kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Dan dia yakin kita bisa. Yang bahaya justru yang diem-diem, nggak ngasih feedback apa-apa, tapi habis itu nggak beli lagi. Nah, itu yang bahaya. Sekarang gini, ya, kalau seandainya packagingnya nih sudah rapi, terbungkus rapi, di vakum apa segala macam, mungkin ada nggak orang iseng yang masukin serangga ke dalamnya terus di review misalnya, mungkin nggak bisa, kan nggak bisa, nggak mungkin. Iya dong, kalau seandainya dapurnya bersih, ya kan, ke dapurnya bersih apa segala macam, mungkin nggak orang akan nyari-nyari deh gitu, kan enggak. Dan saya belum pernah nemuin food vlogger satu pun, food vlogger yang memang sengaja mencari kesalahan satu restoran supaya restorannya jatuh. Nggak pernah saya ketemu. Saya pasti lihatnya orang ini, oh dia yakin usaha orang ini nih bisa lebih maju nih, makanya dia kasih kritik. Saya selalu gitu ke orang yang ngasih saya kritik. Oh, dia berarti mau gue maju, oh berarti dia peduli nih sama gue. Itu selalu, bukan hinaan loh ya, bukan cuma sekedar hinaan atau fitnahan, bukan. Memang ada buktinya, memang ada memang dia yang mengalami sendiri segala macam, dan memang saya salah, jadi dia kasih kritik. Iya, saya akuin dan saya terima, dan itu membuat saya malah tambah semangat, bukan tambah down. Justru itu pertolongan Tuhan yang saya lihat. Nggak pernah ada, bener, saya nggak pernah ketemu satu orang pun food vlogger yang memang bener-bener sengaja gitu nyari mana ya restoran yang bisa gue bangkrutin hari ini. Nggak ada. Jadi dengan segala hormat, saya respect, bener-bener respect. Saya tahu Cimehong orang baik, saya tahu gitu loh, dengan segala hormat gitu. Ini mungkin sudah waktunya untuk berbenah jadi lebih baik, bukan berbenah tutup, bukan, berbenah jadi lebih baik, naik lagi satu tingkat, iya kan? Dan saya yakin
target marketnya Cimehong, target marketnya begitu melihat Cimehong bebenah menjadi lebih baik, packagingnya lebih baik, kualitas makanannya lebih baik, kualitas kebersihan dapurnya lebih baik, mereka akan merasa lebih dihargai sebagai pembeli. Oke?